Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada seorang pemuda yang terkenal gampang emosi, dan ia tak segan-segan memukul siapa saja yang dianggap membuatnya jengkel. Akibat perilakunya ini, si pemuda dijauhi oleh masyarakat. Padahal si pemuda sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan amarahnya, namun usahanya sia-sia. Setelah bertahun-tahun lamanya, si pemuda yang mudah naik darah ini menyadari bahwa ia sering mendapatkan kesulitan karena sifatnya itu. Suatu hari, ia mendengar tentang seorang darwis yang berpengetahuan dalam. Ia pun menemuinya untuk meminta nasihat. Sang darwis berkata, "Hai anak muda, pergilah ke sebuah persimpangan jalan. Di sana kau akan menemukan sebatang pohon yang mati. Berdirilah di bawahnya dan berikan air kepada setiap pejalan yang lewat." Esok harinya si pemuda melaksanakan seperti yang diperintahkan. Hari-hari pun berlalu, dan ia pun mulai dikenal sebagai seorang pemuda yang ramah dan murah hati. Setiap ada orang yang lewat di depannya, si pemuda selalu memberikan salam dan senyuman, lalu memberinya segelas air minum. Bahkan ketika ada orang lewat yang mengejeknya, si pemuda hanya tersenyum. Pernah juga ada beberapa anak kecil yang melempari si pemuda dengan batu. Mereka mengira si pemuda adalah orang gila. Tapi si pemuda tetap tersenyum. Ia memberi nasihat dengan lemah lembut kepada anak-anak tersebut bahwa dirinya bukanlah orang gila. "Alhamdulillah, sekarang aku mulai bisa mengendalikan emosiku," kata si pemuda dalam hati penuh rasa syukur. Hingga pada suatu hari, lewatlah seorang lelaki berjalan tergesa-gesa di hadapannya. Si lelaki membuang muka ketika ditawari air. Ia terus bergegas melanjutkan perjalanannya. Melihat hal itu, entah kenapa si pemuda tiba-tiba menjadi emosi. Ia pun memanggilnya berulang kali. "Hei, kembali kau, balas salamku, minum air ini," teriak si pemuda. Tetapi lelaki tersebut tidak menghiraukannya. Tidak tahan menerima perlakuan tersebut, si pemuda lupa akan latihannya. Ia mengejar lelaki itu dan memukulinya tanpa ampun. Karena saking emosinya, si pemuda memukulinya dengan sekuat tenaga, hingga membuat lelaki asing tersebut jatuh ke tanah dan mati seketika. Melihat hal itu, si pemuda segera tersadar akan kekhilafannya. Ia pun segera menemui gurunya yang seorang darwis dan menangis sesenggukan di hadapannya. "Saya telah gagal, guru. Maafkan saya," kata si pemuda menyesali perbuatannya. "Tahukah kamu siapa lelaki yang telah kau bunuh itu? Dia adalah seorang pembunuh yang sedang dalam perjalanan untuk melakukan kejahatan terburuk sepanjang hidupnya. Emosimu itu telah menyelamatkan seseorang dari perbuatan jahat yang akan menimpanya. Seringnya kita menahan dan mengendalikan emosi. Ada kalanya emosi keluar dengan sendirinya tanpa kita sadari, dan biasanya untuk suatu kebaikan. Tapi emosi seperti itu tidak muncul setiap waktu. Kalau emosi yang muncul setiap waktu, itu datangnya dari hati dan jiwa yang kotor," ucap sang darwis melanjutkan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan sebelumnya pernah ada hakim yang selalu minta suap. Namun oleh Abu Nawas, hakim tersebut dibuatnya jera atas kelakuannya. Ia dikerjai oleh Abu Nawas dengan segentong keju, yang ternyata di bawahnya terdapat kotoran hewan. Dan kali ini muncul hakim baru yang juga selalu minta disuap. Semua kepentingan yang berurusan dengan perizinan harus menyuap tuan hakim agar urusannya cepat selesai. Tentu saja banyak warga yang mengeluh dengan perbuatan tuan hakim. Mereka lalu sepakat untuk mengadukannya kepada Abu Nawas. Mereka ingin agar perbuatan tuan hakim diberi pelajaran.
Esok harinya mereka mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, Tuan Hakim benar-benar keterlaluan. Masa setiap kali kami mengurus perizinan, kami diminta bayaran. Kalau kami menolak, dia tidak mau menandatangani," tutur mereka. "Kurang ajar, belum kapok juga rupanya dia," kata Abu Nawas geram. "Dia bukan hakim yang dulu, Abu Nawas. Sekarang hakimnya sudah diganti orang baru," balas mereka. "Oh, baiklah, nanti akan kubalas perbuatannya," tugas Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas ke rumah Tuan Hakim dengan membawa 1 kilo gandum. Dia ingin mengecek kebenaran tentang aduan warganya. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, Abu Nawas disambutnya dengan ramah. "Hei Abu Nawas, silahkan masuk. Ada perlu apa datang kemari?" sapa Tuan Hakim. "Begini Tuan Hakim, saya mau minta perizinan menjual hasil panen gandum saya," ucap Abu Nawas. "Kenapa harus minta izin? Jual beli gandum kan tidak perlu pakai surat," tanya Tuan Hakim heran. "Iya Tuan Hakim, tapi biar lebih nyaman," jawab Abu Nawas. "Benar juga katamu Abu Nawas, memang seharusnya begitu. Lalu apa yang kamu bawa itu?" tanya Tuan Hakim kembali. "Oh, ini sekantong gandum, oleh-oleh buat Tuan Hakim," balas Abu Nawas. Setelah surat perizinan dibuat, Abu Nawas lalu pamit pulang. "Mulai besok akan saya berlakukan perizinan penjualan hasil panen gandum. Dengan begitu aku bisa mendapatkan banyak keuntungan," pikir Tuan Hakim penuh gembira. Sementara Abu Nawas di rumah terus memikirkan bagaimana caranya membuat kapok hakim baru tersebut. Saat ia sedang termenung, tiba-tiba pintu rumahnya diketok. Ternyata yang datang adalah beberapa prajurit kerajaan. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga," kata salah satu prajurit. Tak menunggu lama, Abu Nawas bergegas pergi menuju ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya ada tugas untukmu Abu Nawas. Saya akan membeli lahan yang luas di daerahmu. Dan saya ingin kamu yang mengurusi segalanya, termasuk surat perizinan," titah Baginda Raja. "Hamba siap Paduka yang mulia. Karena ini adalah tugas penting, saya minta beberapa prajurit untuk berjaga di rumah saya," jawab Abu Nawas. "Memangnya ada apa Abu Nawas? Kenapa harus ada prajurit yang berjaga di rumah kamu?" tanya Baginda Raja heran. "Karena ada kejutan yang akan hamba persembahkan kepada Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, terserah kamu saja Abu Nawas," balas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian langsung pamit pulang. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terlihat sangat senang. "Akhirnya aku mendapatkan ide cemerlang untuk membuat kapok Tuan Hakim." Esok harinya, dengan membawa sekantong tanah, Abu Nawas menemui Tuan Hakim di rumahnya. "Tuan Hakim, saya ada perlu. Saya mau mengurus surat perjanjian jual beli tanah," kata Abu Nawas membuka percakapan. "Oh, silahkan," jawab Tuan Hakim sambil melirik kantong yang dibawa Abu Nawas. "Kamu mau beli tanah di mana?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas lalu menyebutkan tempat dan luas tanah yang akan dibelinya. "Wah, itu kan lahan luas sekali Abu Nawas," kata Tuan Hakim merasa kagum. "Iya Tuan Hakim, makanya kantong yang saya bawa juga 2 kali lipat beratnya dari yang kemarin," ujar Abu Nawas. "Kamu bisa aja Abu Nawas," balas Tuan Hakim tersipu malu. Setelah surat perjanjian dibuat, Abu Nawas lantas pamit pulang. Tidak berapa lama,
Tuan Hakim membuka isi kantong pemberian Abu Nawas. Ternyata isinya gumpalan tanah. Marahlah Tuan Hakim. Kurang ajar Abu Nawas, ia telah mengerjai aku. Tuan Hakim lalu bergegas menuju rumah Abu Nawas. Ia tidak menyadari bahwa di rumah Abu Nawas ada beberapa orang prajurit istana yang sedang berjaga. "Hei Abu Nawas, keluar kamu!" teriak Tuan Hakim dari luar. Abu Nawas lalu membuka pintu dan pura-pura tersenyum. "Ada apa Tuan Hakim? Apakah sogokannya kurang?" tanya Abu Nawas. "Masa kamu ngasih aku sekantong tanah? Yang benar saja kamu," bentak Tuan Hakim. "Loh, kenapa Tuan marah? Waktu saya minta izin penjualan panen gandum, saya kasih Tuan sekantong gandum. Dan tadi saya mengurus perizinan jual beli tanah, maka yang saya kasih juga sekantong tanah," ujar Abu Nawas. "Tidak bisa, pokoknya saya minta 2% dari pembelian tanah. Kalau tidak, maka surat perizinannya akan saya sita," kata Tuan Hakim semakin kesal. "Hai para prajurit, keluarlah. Kalian dengar sendiri kan? Hakim ini minta disuap. Dia telah menyalahgunakan jabatannya untuk memeras rakyat." Mendengar itu, Tuan Hakim langsung gemetaran. Ia melihat beberapa prajurit kerajaan keluar dari rumah Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, datanglah Baginda Raja dan rombongannya. "Hei Abu Nawas, dari kemarin aku dibuatnya penasaran. Kejutan apa yang ingin kau berikan kepada saya?" "Mana kejutannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Itu dia kejutannya," jawab Abu Nawas sambil menunjuk Tuan Hakim. "Memangnya kenapa dengan dia?" tanya Baginda Raja bertambah heran. "Selama ini dia menggunakan jabatannya untuk memeras warga. Dia kesini juga untuk meminta bayaran perizinan pembelian tanah. Padahal yang akan membeli tanah kan Paduka," jawab Abu Nawas. Bertambah kagetlah Tuan Hakim. Tubuhnya menjadi gemetaran. Ia tak menyangka pembelinya adalah Baginda Raja sendiri. Sementara Baginda Raja menjadi sangat murka. "Prajurit, seret dia ke dalam penjara dan hukum seberat-beratnya." Abu Nawas tersenyum puas berhasil membuat Tuan Hakim mendapatkan balasannya. Kisah selanjutnya. Suatu hari ada seorang pencuri yang sangat lihai di kota Baghdad, sehingga sering membuat cemas dan gusar penduduknya. Berbagai cara telah ditempuh untuk dapat menangkap si pencuri, namun nihil, tak ada hasil sama sekali. Sang pencuri tetap saja tidak dapat ditemukan. Tentu saja hal ini semakin membuat khawatir penduduk di sana. Sampai suatu ketika ada salah satu saudagar kaya yang mengadakan sayembara untuk menangkap pencuri tersebut. Sebelumnya saudagar itu telah kehilangan hartanya akibat dicuri. Ia berjanji akan memberikan seluruh harta yang telah dicuri darinya bagi siapa saja yang berhasil menemukan si pencuri. Sebab saudagar kaya itu merasa penasaran, sebenarnya siapa pencuri yang begitu lihai mencuri hartanya. Begitu sayembara ini diumumkan, tentu saja sangat banyak penduduk yang berpartisipasi. Bagaimana tidak, hadiah yang ditawarkan begitu menarik perhatian mereka. Namun apa yang terjadi? Tetap saja tidak ada yang berhasil mengungkap siapa pencurinya. Sampai akhirnya sang hakim memutuskan untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Ya, Abu Nawas memang terkenal dengan akal cerdiknya. Hampir semua permasalahan dapat ia pecahkan dengan cara yang unik. Mendengar berita tersebut tentu saja membuat si pencuri menjadi takut dan khawatir, sebab ia tahu betul siapa itu Abu Nawas. Dia juga sempat berpikir untuk kabur melarikan diri ke kota lain. Namun dia abaikan pikiran itu, karena menurutnya melarikan diri hanya akan membuat penyamarannya terbongkar dan membuatnya sulit untuk mencuri di kota itu lagi. Aku harus berhati-hati,
Jangan sampai terjebak tipu muslihat Abu Nawas, ujar si pencuri dalam hati. Keesokan harinya Abu Nawas meminta semua penduduk untuk berkumpul di balai kota. Tidak boleh ada yang tidak datang, semuanya wajib hadir. Setelah semua penduduk berkumpul termasuk si pencuri, kemudian Abu Nawas berkata dengan lantang, "Wahai para penduduk kota, kali ini aku akan memberikan kalian masing-masing sebuah tongkat sakti yang telah aku beri mantra. Tongkat ini harus kalian kembalikan kepadaku besok pagi di pengadilan kota. Tapi ketahuilah bahwa tongkat ini akan bertambah panjang 5 cm ketika dipegang oleh si pencuri. Dan bagi yang tongkatnya berubah bertambah panjang 5 cm, maka dialah pencurinya." Untuk membuktikan kesaktiannya, Abu Nawas mengarahkan tongkat itu ke sebuah pohon. Secara tiba-tiba, pohon tersebut langsung meledak dan tumbang ke tanah. Penduduk kota yang hadir pun merasa takjub dengan apa yang telah mereka saksikan. Mereka mengira telah melihat kekuatan luar biasa yang terdapat pada tongkat Abu Nawas. Tanpa mereka sadari bahwa pohon itu sebenarnya telah ditaburi bubuk mesiu peledak oleh istri Abu Nawas. Dan ketika mendapat isyarat dari Abu Nawas, sang istri menyalakan api ke arah sumbu mesiu untuk meledakkannya. Hal ini tentu saja membuat hati si pencuri menjadi semakin takut dan panik. Sebelum pertemuan berakhir, Abu Nawas membagikan satu persatu tongkatnya kepada seluruh penduduk kota. Rupanya Abu Nawas sudah menyiapkan banyak tongkat dengan ukuran panjang yang sama. Setibanya di rumah, si pencuri mulai merasa gelisah. Dia terus berpikir bagaimana caranya agar tidak ketahuan identitasnya. Sampai akhirnya sebelum tidur dia menemukan cara yang menurutnya tepat. Ia pun segera mengambil tongkat itu dan memotongnya 5 cm. Dengan begitu tongkatnya tidak akan bertambah panjang 5 cm. Si pencuri pun akhirnya dapat bernafas dengan lega, sebab dia berpikir telah menemukan cara tepat untuk mengelabui Abu Nawas. Pada pagi harinya, satu persatu penduduk menyerahkan tongkat mereka untuk diperiksa panjangnya oleh Abu Nawas. Dengan penuh percaya diri, si pencuri juga menyerahkan tongkatnya kepada Abu Nawas. Setelah itu, dengan wajah ceria, ia meninggalkan tempat itu. Namun belum sempat ia pergi jauh, tiba-tiba Abu Nawas menyuruh pengawal untuk menangkapnya. Kemudian si pencuri dihadapkan kepada Abu Nawas. "Selama ini ternyata kamu pencurinya," kata Abu Nawas. "Kamu telah membuat resah penduduk kota." "Apa buktinya? Jangan asal main tuduh," sanggah si pencuri mencoba mengelak. "Buktinya adalah tongkat kamu berkurang 5 cm, balas Abu Nawas. "Kamu pasti potong tongkat itu 5 cm untuk mengelabui aku dan berharap tongkatnya tidak bertambah panjang agar kamu tidak ketahuan sebagai pencurinya. Tapi ketahuilah, mana ada tongkat bisa panjang dengan sendirinya. Itu kan hanya tipu muslihat saya untuk mengungkap siapa pencurinya." Sadar justru dirinya yang telah dikelabui Abu Nawas, si pencuri pun akhirnya pasrah dan mengakui perbuatannya. Kemudian ia dimasukkan ke dalam penjara untuk mendapatkan hukuman. Sementara harta saudagar kaya yang disimpan pencuri diberikan kepada Abu Nawas sebagai hadiahnya. Namun karena kebijaksanaannya, Abu Nawas menyerahkan sebagian harta curian itu kepada keluarga si pencuri, dan sebagian lagi dia gunakan untuk dirinya, serta dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang yang mengaku sakti berbicara sombong di depan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, aku bisa melihat kegiatanmu sehari-hari meskipun aku sedang berada dalam kamar rumahku," kata orang itu. Abu Nawas tak mau kalah. Ia pun berkata kepadanya, "Aku juga bisa melihat dalam kegelapan, jadi aku tak perlu lentera ketika aku berjalan di malam hari," balas Abu Nawas. "Tapi aku sama sekali tidak percaya kepadamu Abu Nawas. Buktinya kemarin malam aku melihatmu berjalan dengan membawa lentera," kata orang itu membantah. "Oh, itu hanya untuk mencegah agar orang lain tidak menabrakku.
jawab Abu Nawas. Cerita yang kedua. Di tempat pemukiman Abu Nawas tinggal sedang mendirikan bangunan masjid yang baru. Para warga terlihat antusias bergotong royong ikut membantu pembangunan masjid tersebut. Namun sayang, pembangunan masjid sempat terhenti karena kurangnya dana. Lalu para pengurus masjid mengadakan rapat untuk membahas masalah kekurangan dana yang dialaminya. Dalam rapat tersebut maka diambillah keputusan mereka akan meminta sumbangan kepada orang-orang kaya supaya pembangunan masjid bisa tetap berjalan. Abu Nawas yang kala itu hadir dalam rapat diberikan tugas untuk ikut membantu meminta sumbangan. Pada keesokan harinya, pergilah Abu Nawas menuju rumah besar milik orang kaya. Bangunan rumahnya terlihat tinggi dan mewah. Setelah Abu Nawas memasuki gerbang rumah tersebut, ia melihat si tuan rumah sedang mengintipnya dari balik jendela. Abu Nawas lalu mengetuk pintu rumah mewah itu. Ternyata yang membukakan pintu adalah pelayannya. "Ada keperluan apa, Tuan?" tanya si pelayan kepada Abu Nawas. "Saya ingin meminta sumbangan untuk masjid," jawab Abu Nawas. "Oh, maaf Tuan, majikan saya sedang tidak berada di rumah," tutur sang pelayan. "Baiklah kalau begitu. Meskipun majikanmu tidak bisa menyumbang, tolong sampaikan nasihatku kepadanya. Katakan padanya, kalau dia mau keluar rumah, jangan tinggalkan wajahnya di jendela, nanti ada yang mencurinya," ucap Abu Nawas sambil meninggalkan rumah tersebut. Kisah yang ketiga. Suatu ketika di warung tempat Abu Nawas nongkrong, salah satu kawannya menghampiri Abu Nawas dan bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa sih setiap hari manusia selalu saja hilir mudik ke sana kemari? Yang dari barat ke timur, dan yang dari timur ke barat, yang dari desa ke kota, dan yang dari kota ke desa." Mendengar pertanyaan seperti itu, Abu Nawas dengan entengnya menjawab, "Seandainya manusia berjalan satu arah, maka bumi ini akan miring. Kita semua nanti akan jatuh ke jurang," jawab Abu Nawas sambil meminum tehnya. Kisah yang keempat. Diceritakan seorang kerabat yang jauh mengunjungi rumah Abu Nawas. Ia membawa bebek sebagai oleh-olehnya. Karena gembira, Abu Nawas langsung memasak bebek tersebut. Setelah sup bebeknya matang, mereka berdua pun menyantapnya bersama-sama. Lezatnya masakan sup bebek yang dibuat oleh Abu Nawas ternyata menyebar ke telinga orang-orang. Hal itu membuat mereka silih berganti datang ke rumah Abu Nawas sambil membawa bebek. Dan benar saja, setiap kali ada tamu yang datang membawa bebek, Abu Nawas selalu memasaknya menjadi sup bebek untuk disantapnya bersama-sama. Lama-kelamaan Abu Nawas merasa kalau dirinya hanya dimanfaatkan. Hingga pada suatu hari datanglah tamu selanjutnya sambil membawa bebek. Lalu oleh Abu Nawas, tamu tersebut hanya disuguhi semangkok air putih panas. "Apa ini Abu Nawas? Mana bebeknya?" tanya tamu itu. Abu Nawas pun menjawab, "Sementara kamu makan kuahnya dulu, bebeknya lagi tidur karena kecapean," balas Abu Nawas. Cerita yang kelima. Suatu hari Abu Nawas membeli lidah sapi di pasar untuk dimasaknya di rumah. Di tengah perjalanan dia berjumpa dengan kawannya. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa?" tanya kawannya. "Oh, ini lidah sapi," jawab Abu Nawas. "Memangnya kamu bisa memasaknya?" tanya kawannya kembali. "Ya, dengan cara seadanya lah," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau aku yang memasaknya?" saran kawannya. "Oh, tidak perlu. Tuliskan saja resepnya agar aku dapat memasaknya sendiri," pinta Abu Nawas. Maka kawannya tersebut menuliskan resep pada sebuah kertas dan diberikannya kepada Abu Nawas. Senanglah hati Abu Nawas karena nanti sesampainya di rumah,
dia akan memasaknya sesuai resep yang telah didapatnya. Namun tiba-tiba belum juga sampai di rumah, seekor burung gagak terbang rendah menyambar bungkusan lidah sapi yang dibawa Abu Nawas. Abu Nawas pun menjadi kaget. Ia hanya bisa melongo sambil melihat burung itu terbang semakin meninggi. "Hei burung, percuma saja engkau mencuri lidah sapiku, karena resep untuk memasaknya ada padaku," teriak Abu Nawas sambil dia pamerkan kertas resep itu ke udara. Kisah selanjutnya. Kabar tentang kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah kian santer. Nama Abu Nawas pun mulai dikenal hampir seluruh penduduk Baghdad. Meskipun cara menyelesaikannya sangat unik dan tak lazim, tapi selalu memberikan keputusan yang adil. Tidak ada pihak yang dirugikan. Dan cara inilah yang membuatnya semakin dikenal dan dicintai oleh banyak orang. Dimanapun tempat, Abu Nawas selalu jadi perbincangan, termasuk para menteri istana yang tak henti-hentinya saling memuji kecerdasan Abu Nawas. Kala itu, sang raja belum mengenal Abu Nawas. Namun nama Abu Nawas selalu saja ia dengar dari para menterinya ketika mereka sedang duduk berbincang-bincang. Rasa penasaran pun hinggap di benak Baginda. Memangnya secerdik apa sih Abu Nawas? Batin Baginda dalam hati. Ia pun kemudian bertanya kepada para menterinya, "Adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas?" Mendengar pertanyaan Baginda Raja, hampir seluruh menterinya berdiri. Itu menunjukkan bahwa mereka paham dengan Abu Nawas. "Saya penasaran dengan Abu Nawas. Adakah yang tahu di mana rumahnya?" tanya Baginda Raja. "Saya tahu Baginda," jawab salah satu menterinya. "Baiklah, sekarang juga antarkan aku ke sana. Suruh pengawal dan prajurit untuk menyiapkan kudanya." Setelah semuanya siap, rombongan kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Mereka mulai memasuki kota di mana rumah Abu Nawas berada. Hadirnya rombongan kerajaan ke kota membuat suasana heboh. Para penduduk berduyun-duyun mendekati rombongan hanya sekedar untuk melihat sosok Baginda Raja Harun al-Rasyid. Sementara Abu Nawas yang sedang asik duduk di rumah diberitahu oleh tetangganya kalau raja dan rombongan istana akan mendatangi rumahnya, dan sekarang mereka sudah memasuki gerbang kota. "Ada maksud apa Paduka Yang Mulia ingin menemuiku?" tanya Abu Nawas dalam hati. Ia pun segera keluar rumah melihat arak-arakan rombongan istana. Dengan melilitkan handuk di kepala layaknya sorban, Abu Nawas berdiri di pinggir jalan bersama orang-orang. Wajarnya kalau sorban bahannya pakai kain, tapi Abu Nawas malah memakai handuk untuk dijadikan sorban. Ya, namanya saja Abu Nawas. Kalau tidak gokil, bukan Abu Nawas namanya. Namun justru penampilannya yang nyeleneh inilah yang menyita perhatian sang raja. Saat rombongan kerajaan melintas di depan Abu Nawas, sang raja sempat ketawa. Ia pun tertarik dengan penampilannya dan memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. "Siapa kamu?" tanya sang raja. Beberapa menteri di sampingnya membisikkan kepada Baginda kalau orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun jawaban yang diberikan Abu Nawas bikin Baginda melongo. "Saya ini Dewa Bumi Paduka Yang Mulia." Baginda Raja tak kalah cerdik dengan jawaban Abu Nawas. "Nah, lantaran kamu adalah Dewa Bumi, tentunya kamu bisa membesarkan mata prajuritku yang sipit ini. Kalau kamu tidak bisa, kamu akan dihukum pancung." Rupanya Abu Nawas lebih cerdik lagi. "Berarti Baginda ini tidak memahami apa yang saya maksud. Aku ini Dewa Bumi dan bukan Dewa Langit. Kalau memang Baginda menginginkan agar mata prajurit yang sipit itu jadi besar, seharusnya Baginda meminta pertolongan kepada Dewa Langit. Karena dialah yang mengurus segala masalah dari pusar ke atas. Urusanku adalah segala yang berkaitan dengan bagian pusar ke bawah, karena aku ini adalah Dewa Bumi," jelas Abu Nawas.
Setelah itu, Raja Harun berbincang dengan Abu Nawas beberapa lamanya. Raja sangat terkesan akan kecerdasan yang dimiliki oleh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, sang raja memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke istana. Sejak saat itulah antara Baginda dan Abu Nawas menjalin keakraban. Abu Nawas sering bolak-balik disuruh ke istana hanya sekedar untuk menghibur Baginda Raja. Suatu hari saat Abu Nawas berada di istana bersama Baginda Raja, Abu Nawas diberi tantangan. Ia harus membagi 5 butir telur secara adil untuk 3 orang. Syaratnya telur tersebut tidak boleh dipecah. Kemudian datanglah istri sang raja membawakan 5 butir telur di hadapan Baginda dan Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin tahu sampai di mana kecerdasanmu. Kamu bagi 5 telur ini untuk kita bertiga dengan adil, tapi telur ini tidak boleh dipecah. Tanpa ragu-ragu sama sekali, Abu Nawas mengambil 5 butir telur tersebut dan berkata, "Paduka yang mulia, ini sebutir telur untuk Baginda, sebab Baginda sudah mempunyai 2 butir. Untuk saya juga sebutir telur, karena saya sudah mempunyai 2 butir. Sedangkan yang 3 butir ini untuk istri Baginda, sebab dia tidak punya sebutir pun di bawahnya." Sejenak raja terdiam. Ia masih bingung dengan maksud Abu Nawas. Namun begitu sang raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas, ia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama sang permaisuri. "Kamu memang cerdas, Abu Nawas. Ini ada hadiah untukmu karena telah berhasil membuat kami terhibur." Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.